dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai ke Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga ini kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali saya Bayu Oktara bisa berjumpa kembali ke hadapan sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Tentunya kita ketemu di Gaspol Sahur. Hari ini kami masih langsung dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajjah Sitimang yang luar biasa nyaman, penuh kehangatan dan jamaah-jamaahnya. Waduh, mantap semua kalau ibadah di sini pasti khusyuk. Dan ini merupakan hadiah terindah untuk Ibunda Ustadz Dasat Latif dari sang putra tercinta. Terima kasih. Wah, Pak Ustadz. Saya sih kalau misalnya bisa nih punya kesempatan, punya kemampuan bisa memberikan kepada ibu. Waduh, sholat jadi makin khusyuk, ibadah jadi makin mantap gitu kali ya Pak Ustadz. Yang paling penting kita merasa sudah punya bekal di alam kubur. Masya Allah, Alhamdulillah. Mas Bayu, Insya Allah. saya itu di rumah sudah ada kain kafan saya. Untuk Ustadz? Itu saya. Jadi saya simpan di lemari. Saya sudah pesan kalau saya meninggal besok-besok pakai kain kafan ini. Kain kafan itu sudah beberapa kali saya pakai umroh. Kain ihram. Oh. Ya, ini baru-baru belum sebulan saya pulang umroh. Dipakai di bawah. Dipakai setiap pulang umroh simpan lagi. Masya Dan Allah. di sampingnya ada air zam-zam. 1 tempat galon. 1 galon. Saya bilang kalau saya sudah dimandikan pakai air biasa, terakhir pakai silam air zam-zam. Air Zam-Zam. Masya Kemudian area pekuburan saya juga sudah siap. Udah Saya ada bilang sama disiapin Pak Ustadz? keluarga saya, besok saya meninggal kubur saya di depan masjid ini. Di sini. Iya, di sini ya tempat Allah. sini. Kalau masjid bapak saya di kampung
Saya bikin juga seperti ini, tapi namanya Masjid Haji Abdul Latif. Haji Abdullah. Nah itu dia bapak saya almarhum pas di depan masjid dia dimakamkan. masjid. Nah, saya sudah siapkan juga untuk ibu saya. Di sini juga ya Pak Ustadz? Ya enggak, ibu saya nanti berdampingan dengan suaminya. Oh, Mau kemana pasti kita mati bu. Mau kemana? Ini. Muka-muka sekartil maut juga semua saya lihat ini. Lebih baik kita siap. Begitu saya buka lemari, mau mati. Ingat Oh lagi. itu jadi pengingat ya Pak Ustadz ya? Pengingat dakwah, mau apa? Nah Nah, persis. banyak orang ingat mati tapi tidak siapkan diri. Salah satu persiapannya adalah perbaiki sholatmu. Masya Allah. Ya, itu Biar dia ya, bukan Pak Ustadz ya. masjid begini, bahkan punya anak panti asuhan, punya rumah hafal Quran, tapi dia tidak sholat, tidak ada guna. Astagfirullah. Password segala kebaikan, sholat. Maka penting kita bahas ini. Nah itu yang kita bahas nih, mudah-mudahan selama 60 menit ke depan sahabat Dasat bisa mengikuti apa yang disampaikan petua dari Ustadz Dasat Latif. Ini kita bahas mengenai sholat. Nah Ustadz, kalau tadi Ustadz cerita mengenai umroh, haji gitu ya, ibadah yang mungkin dilakukannya kan gak rutin. Sehingga pada saat melaksanakannya benar-benar khusyuk gitu. Tapi banyak yang terjadi nih Pak Ustadz, sholat begitu jadi rutinitas. Lalu kemudian kita tahu sebenarnya itu adalah tiang agama. Lalu kemudian juga rukun Islam kedua setelah syahadat. Jadi kadang-kadang tuh karena sudah biasa akhirnya ya udah asal menggugurkan kewajiban aja. Sholat, oh sudah asar, oke salam, udah selesai. Ya, Nah, kita kan pengennya kan gak gitu Pak Ustadz. Ya makanya setiap kita sholat itu saya ingat sekali guru saya bilang begini. Orang sholat itu seperti bawa kendaraan. Bawa kendaraan kan nyetir atau motor. Ya. Kalau dia ke kanan jangan ikuti ke kanan. Bisa masuk got. Setirnya mau ke kanan kita belok lagi ke kiri. Dia terlalu ke kiri balikkan lagi. Kita yang ngendaliin. Ya itu. Maka sholat juga itu kadangkala banyak godaan. Maka kita ada upaya-upaya untuk khusyuk. Dan itu ada tipsnya dari Nabi. Cara-cara khusyuk dalam sholat. Gimana tuh Pak Nah yang Ustadz? paling penting lagi kita harus tahu dulu apa itu khusyuk. Apakah khusyuk itu tidak ingat apa-apa? Kalau khusyuk tidak ingat apa-apa bukan sholat namanya. Pingsan. Ya kan? Nah khusyuk itu ada tipsnya. Khusyuk kalau dibahasa sederhanakan fokus. Fokus terhadap apa yang kita kerja. Jadi kalau sholat ya sholat, jangan mikir yang lain. Tapi kan setan masuk. Ada cara-caranya. Pertama, konsentrasi sempurnakan wudhu. Kata Nabi. Perbaiki Dari dulu wudhu wudhu, ya, Pak? mulai dari wudhu. Nah biasa mohon maaf ibu-ibu. Yang membuat orang tidak sempurna wudhunya itu apa? Make up. Oh, terlalu tebal. Akhirnya ketika wudhu takut rusak bedaknya dia cuma begini. Nah, tidak kena air permukaan kulitnya, batal, tidak sah wudhunya. Apalagi yang bisa membuat kita wudhu tidak sempurna. Lengan baju, itu lengan baju harus bikin yang betul-betul bisa dilinting sampai di atas siku. Nah, cara-caranya ada. Keterlaluan ibu majelis taklim kalau sudah belum tahu tata cara wudhu yang baik. Masih kecil kita dulu di kampung. Ya boleh diingetin lagi kali Pak Ustadz. Diingatin lagi. Yang paling banyak kita keliru itu membasuh lengan, jari sampai ke siku dan membasuh kaki. Ibu-ibu, kalau kita wudhu biasanya begini toh. Dari pancuran. Ya toh? Padahal yang menurut Quran membasuh jari hingga siku. Kalau berarti bagaimana prakteknya bu? Begini namanya jari ke siku. Kalau begini siku ke jari. Nah jadi mulai dari membasuh. Itu disunnahkan jari-jari tangan kanan masuk ke jari-jari tangan kiri. Dulu waktunya Kopis kan diajar cuci tangan. Saya bilang ada orang Islam sudah dulu itu tahu itu. Masuk. Sela-sela jari ya Pak Ustadz? Sela-sela jari. Oke. Kasih begini. Ya kan? Makin tua ibu makin hati-hati. Kenapa? Makin banyak keriputnya. Iya toh? Nah itu ya. Sudah baru mulut. Kumur. Sunnah kasih masuk. Pada zaman Nabi pakai siwak. Ada itu kayu.
Itu sunnah. Kita kalau repot sikat gigi, tangan saja kasih masuk, berkumur-kumur. Kok ada bunyi? Ya kan? Ya, udah. Nah, sudah itu baru membasuh wajah. Nah, hati-hati ibu ketika ibu pakai kudung, dia cuma begini. Itu kena jidat, semua jidat, ya. Sudah itu jari ke tangan, lengan, jari ini. Nih, dari begini ujung. caranya bu. Kalau ibu makin tua sikunya dilipat, kasih gini bu. Kenapa? Di sini ada keriput. Kalau dia tidak terlipat begini, pasti tidak kena air. Ini tidak kena air, pasti tidak sah. Maka setan goda kita ketika mau wudhu, buru-burulah kita, dinginlah, ya sudah. Basuh lagi rambut. Tarik ke belakang, ke depan, ke telinga. Jami juga kasih begini. Sakit dong Pak Ustadz. Ya kan? Nah, ini ada lipatan-lipatan. Nah, maka kalau orang bersih wudhunya, betul wudhunya, insya Allah bersih dirinya. Masya Allah. Coba ibu, berapa kali ki sholat satu hari bu? 5. Berapa? 5. Sedikitnya 5, insya Allah. 5. Berarti 5 kali ki wudhu. Masa Allah tidak kasih ki kalau 5 kali ki minta satu hari. Ibu saja datang minta sama saya. 1 hari, 1 kali saya tolak. 2 kali masih kutolak. 3 kali mulai mak pikir nak kasih susah kayak ini orang. 4 kali, nak kasih susah betul kak. 5 kali, ambil deh. Nah, itu minta kepada Allah. Masya Allah. You understand? Yes. Thank you very much. Thank you very much, dahsyat sekali. Jadi itu baru dari wudhunya ya Pak Ustadz. Belum ke masalah sholatnya. Bagaimana? Lagi makna-makna pelajaran yang ada dalam rukun-rukun sholat. Nah itu dia. Siap, sebentar lagi kita akan bahas lebih dalam. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan Alhamdulillah di Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar hari ini saya mau absen dulu satu-satu yang sudah hadir nih. Yang pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa Harta Kodaya. Lalu kemudian dari Majelis Taklim Nur Hidayah Gria Tonasa. Kemudian Majelis Taklim Tadabur Lutfiah Sudiang Raya. Komunitas Solih. Majelis Taklim Tri Sanggar Ikro Kelurahan Katimbang. Masya Allah, senang sekali semuanya bisa berkumpul nih semua. Mas Bayu, kalau Siap, saya kasih nilai semua yang paling kencang suaranya Tonasa. Tahu Tonasa? Apa itu? Pabrik semen yang ada di Sulawesi Selatan. Wih, ini ibu-ibunya. Makanya dia kokoh. Seperti semen. Coba kita cek semuanya. Sama-sama kita akan mendapatkan dengan mendengar petuah Ustadz lagi. Untuk membahas tema hari ini mengenai keutamaan sholat. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Nah, coba Mas Bayu. Ayo kita supaya gampang ibu paham keutamaan apa sih yang bisa kita dapat dari sholat. Tadi itu baru wudhu, 1 bersih. Betul. Ya kan? 2 selama wudhu kita berdoa. Bersih dapat pahala dunianya, sehat. Ya, bukankah kebersihan adalah pangkal kesehatan. Yang kedua ada di antara doa. Bukankah berdoa itu ibadah dan anjuran? Bahkan sampai Allah dalam diskusi katakan, siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, keluar kau dari kolong langitku. Kenapa kau sombong? Berarti kau merasa tidak butuhkan saya. Maka Allah suka kalau kita berdoa. Kenapa Allah suka? Karena kita merasa bahwa Allah merasakan, oh ini Dasat suka berdoa, mengaku dirinya hamba. Nah, apalagi dalam sholat ada yang disebut syarat sah. Apa itu syarat sah? Syarat yang harus dilakukan.
Kalau tidak dilakukan berarti Tidak sah. tidak sah. Apa syarat sahnya? Satu, dia harus bersih dari najis. Caranya, kalau najis, wudu. Hadas, mandi junub. Hadas itu, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, wudu. Hadas besar, mandi junub. Hadas kecil, depan, belakang. Ya? Nah, itu hadas kecil. Kencing, hadas kecil. Dan hadas besar, itu. Mengerti makin semua toh? Ya. Mandi junub. Ya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa mandi Ustaz? Kenapa? Sakit. Alergi dingin. Kalau dingin dan memang ibu alergi dingin, boleh tayamum. Pengganti mandi junub. Dengan catatan, alena beliau harus tetap dicuci. Nggak boleh porno. Oh iya. Mengerti makito? Ya. Nah, setelah itu, ibu, apa makna dari bersih dari najis dan hadas, wudu dan mandi junub? Itu kebersihan. Artinya apa? Orang Islam, Allah ingin katakan, jangan kau jorok. Dia rajin sholat tapi rumahnya masuk ki tikus, masuk ki kecoa, masuk ki cicak, baru Nabi bilang makan ki. Apa yang aku mau makan, ada semua di situ binatang. Orang Islam itu rumahnya meskipun kecil tapi dia bersih. Itu makna daripada wudu dalam kehidupan sehari-hari. Bersih dari najis dan hadas. Apalagi syarat berikutnya, menutup aurat. Ibu boleh enggak sholat tidak pakai baju? Boleh enggak? Boleh, yang penting ibu pakai kudung. Ya, yang penting pakai kudung dan mukena betul. Cocok itu. Itu menutup aurat. Menutup aurat itu apa artinya? Allah seolah-olah bikin, orang Islam kamu bikin pabrik kain. Orang Islam kamu bikin baju. Orang Islam kamu bikin kudung. Itu artinya giat kau bekerja. Apalagi makna dari tutup aurat. Makna yang keduanya adalah orang Islam harus punya rasa malu. Aurat itu rasa malu, Bu. Itu saya biasa lihat orang ODGJ. ODGJ. Hah? ODGJ. Iya. Orang dengar gangguan. Orang Paris bilang tahu jangeng. Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Tahu jangeng, ya kan itu orang gangguan jiwa, ya kan? Nah, orang gangguan jiwa itu coba lihat, dia meskipun dia gangguan jiwa, dia tidak pakai baju, tapi tetap itu pakai celana. Iya toh? Karena apa? Itu harga diri, malu. Kalau dia tidak buka celana, biasa dia tutup gitu. Meskipun ini kelihatan. Aurat itu rasa malu. Berarti orang yang baik sholatnya tinggi rasa malunya. Karena rasa malu kata Nabi pakaian orang takwa. Tapi itu yang namanya pejabat di Indonesia. Kasihan. Mulai hilang rasa malunya. Tidak pernah didengar sekolah. Tiba-tiba dokter. Bingungku saya. Iya toh? Iya. Pernah di penjara. Ternyata ingkrami hukumnya, macale isi dia. Nggak, betul-betul rasa malu sudah mulai hilang. Nggak malu, baru bilang A hari ini, besok bilang B, besok lagi bilang C. Nggak konsisten, nggak lagi satunya kata dengan perbuatan, nggak punya rasa malu. Orang Islam, pakaian orang takwa, rasa malu. Malu dong jadi penjilat. Masya Allah. Sudah mulai rasa hilang rasa malu. Apalagi namanya perempuan. Aduh. Kalau dulu taman saya kuliah, kalau jatuh ballpointnya, Bu, kan dulu udah ada namanya jilbab. Udah pegang itu dulu bajunya sini. Baru dia pegang roknya di belakang. Begini tuh. Ini mau ngambil. Mau ngambil pulpen. Zaman dulu kan baru diambil pulpennya. Sekarang Ibu, memang tuh mau kena tabrak. Tidak ada rasa malu. Malu ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau manusia tidak ada rasa malunya, bisa lebih sangar dari binatang. Nah, itu makna daripada tutup aurat. Sudah tutup aurat, apalagi syarat berikutnya, hadap ke kiblat. Mas Bayu, Siap.
Boleh enggak salat tidak menghadap kiblat? Enggak dong. Boleh. Kalau tidak tahu, di mana kiblat? Iya benar juga sih. Mana ini, Dik? Tapi kan sekarang udah pakai handphone, Pak Ustadz. Ada. Enggak ada sinyal. Oh iya benar juga. Mana? Enggak ada matahari. Di mana? Menghadap kemana saja. Boleh. Tapi selama masih ada cahaya matahari yang bisa kita lihat. Oh di sana terbenam. Berarti di sana kiblat. Oh ada handphone. Satu kali. Kenapa menghadap ke sini? Taunya nggak di pesana. Iya. Bagaimana caranya? Matikan dulu. Supaya normal otaknya berkembali. Sudah. Ya, sana. Pak Ustadz izin, pernah kejadian gini Pak Ustadz. Kita sholat nih udah selesai. Begitu pas selesai baru tahu, arahnya salah. Nah itu gimana? Sholat ulang. Karena sudah tahu. Ulang, karena sudah tahu. Ulang lagi? Iya. Ke arah yang benar. Oke siap. Nah sudah itu, apa makna daripada menghadap kiblat itu? Fokus, konsentrasi. Banyak orang tidak cerdas tapi fokus bekerja, sukses. Banyak orang cerdas tapi tidak fokus, gagal. Fokus itu konsentrasi. Kerja kemana-mana mikirnya. Banyak orang motongi jadi pedagang. Motongi jadi politisi. Motongi jadi pejabat. Bingung dia. Tidak fokus. Istrinya mau nak kasih masuk. Anaknya juga nak kasih ikut pilkada. Bapaknya juga. Tidak fokus mana. Beta semua. Masih mau kok. Semuanya masuk. Iya kan? Nah itu. Tidak fokus. Itu makna daripada menghadap kiblat itu fokus. Apalagi? Bu. Setelah menghadap kiblat. Masuk waktu. Masuk waktunya. Ibu boleh enggak sholat duhur jam 10? Boleh enggak? Enggak dong. Tidak boleh. Kenapa? Belum masuk waktu. Lebih baik terlambat daripada belum masuk waktu. Saya mau sholat dulu nih deh. Ini daripada saya sholat duluan nih jam 11. Saya mau sholat duhur. Tidak bisa. Kenapa? Belum masuk waktu. Bagaimana kalau kita sudah di jalan Ustadz? Ibu boleh namanya jamak takhir. Lewat mi sholat duhur. Masuk asar. Itu disebut jamak takhir. Diakhirkan waktunya. Apa makna daripada pengaturan waktu ini? Disiplin. Berapa banyak orang gagal karena tidak disiplin dalam hidupnya. Nah itu makna daripada disiplin. Nah, apalagi baca Fatihah. Apa baca Fatihah? Dalam kehidupan orang beriman itu selalu percaya. Iyyaka na'budu. Itu. Jadi orang kalau baik sholatnya baru dari rukun-rukunnya saja. Nilai-nilai kehidupannya sudah luar biasa. Masya Allah. Ternyata banyak sekali maknanya ya Pak Ustadz. Banyak. Itu belum lagi yang lain-lainnya. Baru apa itu? Rukun-rukunnya. Syarat sahnya sholat. Betul. Belum lagi rukun-rukunnya. Nanti kita bahas ya Pak Ustadz. Ya. Kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai keutamaan sholat. Bagaimana sholat bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan ternyata banyak sekali makna-makna yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dasat. Itu baru dari syarat sahnya aja tuh. Rukun-rukunnya Pak Ustadz? Oh rukun-rukunnya. Satu, niat. Oke. Kalau salah niat, salah semuanya. Maksudnya sebabnya innamal a'malu bin niat. Niat menentukan hasil. Ya. Itu sebabnya kalau kita sholat kita baca doa iftitah. Ada doa iftitahnya itu. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu orang Islam itu hidupnya, matinya, ibadahnya, semuanya Allah. Allah semua. Kalau semua karena Allah, berumah tangga karena Allah, capeknya akan jadi ibadah. Berumah tangga karena Allah, bahkan berhubungan badan sekalipun itu ibadah di sisi Allah. Itu kalau semuanya segala Allah. Nah, ini niat penting. Sama-sama umroh, sama-sama pesawatnya, sama harganya,
sama tiketnya, sama hotelnya, sama sa'inya, sama tawafnya. Tapi demi Allah, di hadapan Allah beda-beda pahalanya. Ada orang pergi umroh, baliknya dapat mabrur. Itu makanya niat ini penting. Ada orang menikah karena kejar kekayaan. Ada. Akhirnya setelah miskin pasangannya, hilang cintanya. Ada orang hidupnya apa saja dia kejar, niatnya kaya. Menghalalkan segala cara karena mau kaya. Menipu orang, makan korupsi, mencuri, yang penting kaya. Niatnya itu karena dia mau kaya. Bukan karena Allah. Kalau niat karena Allah, tidak mungkin dia menghalalkan segala cara. Itu banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Apalagi, Bu, kalau sholat kita ruku. Ada ruku toh? Tuh. Itu rukunya itu orang, kalau betul itu ruku Ibu, dia segi 4 begini. Segi 4 ya? Contoh. Nah, ini berarti selama ini belum betul rukunya. Kalau ruku yang betul Ibu, diletakkan gelas di sini tidak tumpah. Dan kalau dari kecil dia lakukan ruku yang benar, meskipun dia sudah tua tetap datar. Dan ini nih, kalau tangannya panjang, maka dia di bawah lutut. Ya, kalau tangannya pendek di atas lutut. Kalau normal di atas lutut. Tuh, mata bukan begini, maaf Mas, bukan begini. Dia melihat bawah sini Pak Ustadz. Bukan juga ini dilihat. Oh, sini. Oh, oke, lurus berarti ya Pak Ustadz. Ya, kalau dia bagus, maka ini pasti sarafnya baik. Kalau dia bagus rukunya, ini tertarik ini. Ini ruku terlama yang pernah saya lakukan. Coba rasakan bedanya. Oh, iya. Sudah. Oke. Iya. Itu dari segi kesehatan baik. Ya, dari segi kesehatan bagus. Nah, iya sih. Sujud. Ibu-ibu. Bu. Anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Yang paling hina apa? Kaki. Bu, Ibu bercanda sama saya, pukul perut masih senyum. Pukul pantat masih senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepalaku. Kenapa? Kurang ajar ini. Kenapa? Yang mulia ada di kepala. Ibu kasih saya uang 5 juta. Tapi pakai kaki. Ustaz. Saya bilang jangan kau hina saya. Kenapa? Hina ini kaki. Tapi ketemu dengan Allah. Kepalamu yang mulia. Rendahkan sehina-hinanya seperti kakimu itu. Kenapa? Kau ketemu dengan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak ada sombongnya. Tidak ada angkuh. Ini sombong ini pertama kali dilakukan makhluk kepada Allah ketika Adam dan Hawa diciptakan, suruh hormat jin, tidak mau dia. Ini kesombongan. Jadi orang yang baik sholatnya, mesti dia tidak ada rasa sombongnya. Tidak ada rasa angkuh. Kenapa? Prakteknya ada dalam sholat. Banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Itu baru tata caranya. Baru dalam hal untuk pelaksanaannya. Belum lagi kalau soal nilai di hadapan Allah. Orang bagus sekali sehebatnya tapi tidak ada solatnya, sia-sia semua kebaikannya. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Solat itu pintunya sorga. Pembuka pintu sorga. Jadi kalau tidak ada pembuka pintu sorganya, tidak bisa diambil. Tidak bisa. As-salatu miftahul jannah, salatu miftahul khair. Solat itu kunci kebaikan, solat itu kuncinya sorga, solat itu tiang agama. Tidak ada solatnya, tidak ada kunci sorganya. Itu di akhirat kelak. Ya, banyak. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah katakan, fawailul lil, celakalah orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat celaka. Siapa? Mereka yang menganggap lalai solatnya. Lalai dalam solat. Maksudnya apa?
tiap hari selalu saja sholat asarnya sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu 3 sholat. 1 kali Asar, wudhu, 3 kali sholat asar, maghrib, isya. Ya, subuhnya selalu kesiangan. Karena kesiangan dia rapatkan horden, dia matikan lampu supaya Biar tetap masih gelap. subuh. Nah, itu nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau dibahas, sehari pun tidak cukup. Nanti Pak Ustadz, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Karena sekarang saatnya kita berikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya. Boleh ya Pak Ustadz? Silakan. Silakan yang mau Atau bertanya. ada yang mau menjawab? Jangan dong, Ustadz yang jawab. Oke. Sahabat Dasat yang bertanya, sebelah kanan dulu deh. Silakan, Ibu boleh maju Bu. Silakan maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, Ya. ada dari sarung gajah duduk asli karena monokrom, Monokrom. hitam putih. Monokrom. Ya, ada tulisan Arabnya juga Pak Ustadz. Ada tulisan Arab. Ya. Monokrom. Betul. Gajah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Mardiana. Saya dari Majelis Taklim Hairun Nisa dari Kelurahan Sudiang Raya. Pak Ustadz, Ya Ibu. kita sekarang masuk di bulan Ramadan. Ya. Yang kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat dan pengampunan. Ya. Ya. Yang saya mau tanyakan, apakah dosa-dosa bisa membuat dosa-dosa kita bisa membuat sholat kita tidak khusyuk? Kemudian bagaimana cara kita memperbaikinya? Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ini. Lupa lagi ya. Suka sepura-pura lupa. Ya. Terima kasih Ibu Hairun Nisa. Terima Ya. kasih Ibu, silakan kembali ke tempat. Ya. Siapa yang jawab? Ustadz dong. Tapi kayaknya Ibu. jangan sekarang. Hah? Tahan dulu. Oh ya. Karena oke. ada yang mau lewat Pak Ustadz. Oke. Ya, nanti kita kembali saat lagi bagaimana caranya supaya sholat kita tetap khusyuk. Jawabannya hanya ada di sini, di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita kembali lagi di Gaspol Sahur. Tadi ada pertanyaan bagaimana supaya dosa-dosa yang namanya manusia pasti punya dosa kan Pak Ustadz. Pasti. Nah bagaimana supaya dosa-dosa kita itu tidak mengganggu sholat kita supaya tetap khusyuk tuh bagaimana caranya? Makanya kan taubat dulu. Oh. Ya, taubat itu ketika kita wudhu itu kan sudah pembersihan. Kan tadi awal kan bersihkan dosa-dosa tanganku, dosa mulutku, dosa mataku dan seterusnya. Itu kan sudah bagian dari bertaubat. 5 kali sehari semalam. Awal-awal mungkin Ibu masih gangguan. Ya namanya baru mulai lagi sholat. Mulai gangguan-gangguan. Sambil itu Ibu kemudian minta doa terus. Ya Allah berikan saya hidayah. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk khusyuk dalam sholat ini. Minta terus petunjuk dari Allah. Jangan ada seperti orang dia katakan, kenapa kau belum sholat? Hai, masih suka dosa Ustadz. Nah berarti kalau begitu 2-0. Sudah dosa tidak sholat. Kalau dia sholat dosa 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Kalau saya 0-2. Wah. Tidak dosa sholat. Kenapa belum sholat? Saya belum pakai jilbab. Jilbab mulain, sholat mulain. Kenapa belum sholat? Saya belum hafal. Jangan kau putus asa. Datang jamaah di masjid. Kalau sudah jamaah di masjid, biar ibu diam saja, sah. Kalau perlu hanya amin aja ibu ucapkan. Amin. Sah. Kenapa? Bacaannya semuanya diwakili imam. Itu enaknya berjamaah. Saya malas ke masjid Ustaz, jauh sekali. Tidak dapat izin dari suami. Jamaah sama suami. Suami tidak mau sholat Ustaz, jamaah sama anak. Itulah pentingnya anak-anak ibu diajarkan di TK-TPA. Ya. Dia sudah balik SMP, boleh jadi imam meskipun dia anak kita, laki-laki. Nah, sholat. Kemudian Ustaz, apakah
solat itu, dosa itu bisa berpengaruh terhadap solat. Bisa jadi. Tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Suka korupsi. Suka makan uang haram. Akhirnya solat keras hatinya. Keras hatinya, solatnya susah khusyuk. Maka ada doa diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungilah kami dari hati yang tidak bisa khusyuk. Min qalbin la tahsya. Dari hati yang tidak bisa khusyuk. Itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Itu kita minta. Karena ada orang sholat memang tidak bisa khusyuk. Maka diajarkan, ingat, hampir lupa. Ya. Itu tadi kan sempurnakan wudhu. Cara khusyuk. Sempurnakan wudhu. Setelah itu, berpakaianlah yang bagus. Supaya bisa, itu anjuran agama. Surah Al-Jum'ah, berpakaian yang indah. Berikutnya lagi supaya bisa khusyuk ibu, usahakan apa yang kita baca itu, kita paham maknanya. Apalagi pesan, usahakan berpikiran bahwa solat yang kita lakukan itu adalah solat yang terakhir. Kemudian ada lagi ajaran-ajaran ulama. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Usahakan jangan terlalu banyak gerak. Apalagi usahakan matamu jangan seperti mata pencuri. Lihat ke bawah. Oke. Ya. Itu sama aja dong. Sama aja itu ya. Jangan terlalu banyak gerak. Oke. Ya. Nah, lagi apa? Jangan terlalu cepat, perhatikan rukun-rukunnya. Ada rukun yang selalu kita langgar, Ya, ada benar. disebut Ada yang tumanina. Apa itu? Istirahat sejenak. Orang Bugis bilang maki nyawa-nyawa. Yang paling banyak kita langgar dari ruku ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu tumanina dulu. Istirahat, Rabbana lakal hamd. Jangan langsung turun. Rehat dulu, baru Allahu Akbar. Yang kita praktekkan, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah, itu tidak ada tumaninanya itu. Ya. Dan kalau tidak memenuhi syarat rukunnya, tidak sah sholatnya. Siap. Karena itu harus ada rukun. Oke. Sudah. Mana yang bertanya tadi? Tadi ini yang sebelah kanan nih, Ustaz. Oke. Sudah terjawab sementara ya, Bu? Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Terima Allah. kasih. Selamat menikmati sarung gajah duduk. Terima kasih, Ibu. Untuk Yang lain mau juga gajah duduk? mau dong. Betul? Betul. Silahkan cari di toko kesayangan ibu. Tapi untuk satu orang lagi yang beruntung yang mau bertanya boleh mendapatkan gratis hadiah dari Ustadz Dasat dari Gajah Duduk. Silakan, sebelah kanan tadi udah, sebelah kiri. Ibu boleh maju. Ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz, Mas Bayu atas kesempatan. Pertanyaan saya Pak Ustaz langsung saja. Bagaimana sholat kita bisa membantu hati dari penyakit hasad, iri dan sombong selama bulan Ramadan? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Oke. Terima kasih. Tahu lagi ditungguin. Bu, pasti. biasa ada yang curiga Bu, dia kira ndak ada isinya. Ada nggak coba? Lalu itu ndak ada isinya, pasti itu kotak-kotak Ji. Bisa aneh itu. Wih, bagus warnanya. Keren warnanya. Tuh, logonya monokrom. Tuh, bagus warnanya. Ya. Ini Perkenalkan nama lupa. oh iya. Oh iya. Jadi dikasih kalau begitu. Jangan Bu, dikasih. ditunda dulu. Nama saya Wahneng, perwakilan dari Majelis Tadabbur Lutfia Sudiang Raya. Sudiang Raya. Ibu Wahneng. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu, silakan kembali. Nah, sholat itu seperti yang kita ucapkan tadi dan semua ibu-ibu sudah hafal ayatnya. Inna sholata tanha Anil fahsya iwal mungkar. bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu kalau ada dengki, hasad,
insya Allah dengan memperbaiki sholat akan hilang. Ya caranya tentu dengan sholat sesuai yang diajarkan Rasul. Kalau sholatnya orang Bugis bilang pito-pito, Pito-pito. cepat seperti ayam, Patok-patok. ya kan? Ada saya tanya, kenapa terlalu cepat? Dia bilang, kan saya sudah hafal bacaannya Ustaz. Sedari kecil saya sudah hafal. Sini, kalau soal hafal kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum. Nggak bisa Bukan soal dong. hafal. Itu sholat bukan soal hafal. Ada rukun-rukunnya yang harus kita lakukan. Kalau dia betul-betul dia tunaikan sholatnya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah penyakit-penyakit hasad, dengki itu akan hilang. Nah, agar tidak dengki itu, sholat diperbaiki, sudah itu kita mohon doa. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati, pelihara hati saya, hilangkan penyakit-penyakit hati saya. Karena tanpa hidayah dan pertolongan Allah, biasanya susah kita mendapat hidayah. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, sholat kunci segala kebaikan. Bahkan ketika ibu nanti wafat, sebelum ditanya yang lain, sebelum ditanya segala-galanya, puasa, haji, zakat, dan segala-galanya, yang pertama ditanya dulu sholat. Kalau sholatnya baik, maka Allah akan berkata, seluruh amalnya kumpul, tidurkan dia. Nanti di akhirat baru kita periksa secara lengkap. Tapi kalau sholatnya tidak beres, kata Allah, semua amalnya hapus. Tidak ada gunanya. Sholat itu password. Maka supaya Ramadan kita ini berkah, sholat kita diperbaiki. Kalau ibu sebisanya dekat dari rumah dan dapat restu dari suami, sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Nah, ada dulu kata perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Bukan tidak dianjurkan, bukan dilarang. Tapi kalau mau jangan dilarang. Ya, kenapa dulu? Karena kalau perempuan ada fitnah, ya, tidak aman. Kalau ibu-ibu ini sudah usia 60 tahun. Wah, Enggak, siapa juga yang mau jatuh cinta di masjid usia 60 tahun kan? Belum Ya, tahu. nggak ada, silakan datang. Nah, selama Ramadan perbaiki sholat-sholat sunnahnya. Perbaiki sholat-sholat tarawehnya. Supaya apa? Itu Ramadan ini sholat kita sempurna, sholat kita perbaiki. Mudah-mudahan ya, amal-amal kita yang lain selama Ramadan menjadi sempurna pula. Karena sholat adalah kunci dari segala kebaikan. Amin. Wallahu Dahsyat a'lam sekali. bishawab. Luar biasa. Ustadz Dasyat, terima kasih atas petuah-petuahnya. Terima kasih Mas Bayu. Dan melalui tayangan ini sekali lagi kami mau mengajak semua sahabat Dasyat yang ada di sini maupun dimanapun Anda berada. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki sholat agar Allah memperbaiki hidup kita dengan penuh rahmat. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata saya Bayu Oktara bersama Saya Dasyat Latif. dan juga seluruh kru yang bertugas dari Kota Makassar, Masjid Hajah Sitimang. Insya Allah kita besok bertemu kembali. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.